Pemirsa, Rahmat Hidayat mengalami kehilangan untuk yang kedua kalinya. Setelah kedua orang tuanya hilang dalam peristiwa banjir bandang, kini Rahmat mendapati kedua orang tuanya telah tiada untuk selamanya. Ini adalah hari-hari paling berat bagi Rahmat dan jutaan orang di Sumatera yang mengalami berbagai kepedihan dalam tragedi banjir bandang dan longsor. Rasanya badan ini sudah terpecah-pecah, walaupun ini dikuatkan saja. Saya melihat datang ke pengungsian warga saya bertanya, apakah sudah makan, bagaimana? Saya selalu bertanya, walaupun keluarga saya belum datang. Almarhumah Yusna usia 78 tahun dan suaminya almarhum Idrus usia 84 tahun dimakamkan dalam satu kuburan. Keduanya adalah orang tua dari Rahmat Hidayat, Ketua RT 20 Silaing Bawah yang sudah berhari-hari mencari keberadaan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Jasad almarhumah Yusna ditemukan di aliran Sungai Batang Anai dan butuh 5 jam evakuasi pada Senin lalu. Sore harinya almarhum Idrus ditemukan sekitar 50 meter dari rumahnya. Sebelumnya Rahmat mengungkapkan bahwa sebelum banjir bandang menerjang, ia tengah menuju kantor PLN untuk melaporkan mati listrik di kampungnya. Namun saat kembali, Rahmat menyaksikan kampung halamannya habis tidak bersisa. Banjir bandang yang menerjang jembatan kembar gerbang Kota Padang Panjang Kamis pekan lalu membuat Rahmat kehilangan tidak hanya orang tua, tetapi juga kakak, paman, dan keponakan yang hingga kini masih dalam pencarian. Hanya 20 menit sebelum kejadian atau sebelum ke kantor PLN, Rahmat bercerita bahwa ia sempat berfoto bersama dengan paman dan keponakannya sambil berujar, ini akan menjadi kenangan. Di waktu saya berfoto sama Sumando saya itu jam 11:11. Saya balik ke kampung udah hancur saya. Tak ada lagi Pak, udah hancur semuanya. Itu ayah saya nggak ada, ibu saya udah hilang, keponakan saya hanyut, kakak saya hilang, orang Semando saya hilang, kakak perempuan saya hilang, petek saya hilang. Kami bertujuh, termasuk Pak Ustadz 18 jadinya. Karena saya RT 20, keluarga saya hilang, warga saya pun hilang. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana itu Pak. Rasanya badan ini sudah terpecah-pecah, walaupun ini dikuatkan saja. Saya melihat datang ke pengungsian warga saya bertanya, apakah sudah makan, bagaimana? Saya selalu bertanya, walaupun keluarga saya belum dapat. Saya nggak tahu itu. Meski keluarganya menjadi korban banjir bandang, Rahmat berusaha tegar seraya memeriksa kondisi warganya dan saling menguatkan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Fraser, Metro TV. Pemirsa, berbagai bentuk kepedihan dialami oleh warga yang terdampak banjir bandang di Pulau Sumatera. Kondisi kian sulit di tengah kehancuran dan kehilangan. Situasi itu juga tengah dialami oleh narasumber kami, yaitu Ketua RT 20 Kelurahan Silaing Bawah Rahmat Hidayat. Dan juga akan bergabung bersama kami anggota BPBD Kabupaten Aceh Tamiang, Topan Heri Syaputra. Selamat malam Pak Rahmat, Pak Topan. Selamat malam Bu. Ya, dengan Eva di studio, saya akan ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Pak Rahmat, sebelumnya kami turut berduka yang mendalam atas berpulangnya orang tua Bapak dan turut prihatin atas belum ditemukannya anggota keluarga Anda. Pak Rahmat, hingga saat ini siapa saja anggota keluarga Anda yang masih belum ditemukan? Oh, kakak ipar saya sama keponakan saya Bu, yang bernama Delvianto dan Dennis Alfian Farel. Itu beliau entah gimana, kalau udah dalam waktu 6 hari ini saya udah paham benar itu. Gitu. Ya, bagaimana upaya pencarian hingga saat ini yang dilakukan oleh tim SAR gabungan? Untuk tim SAR sudah maksimal. Saya tadi minta sama Bapak Camat saya Padang Panjang Barat, mohon Pak dibantu untuk
pencarian ulang kembali di dekat musola itu. Sebenarnya kakak saya ada di sana, sama keponakan saya ada di sana. Dan dibantulah oleh sama damkar Kota Padang Panjang untuk menyemprot pakai air. Jadi hasilnya nihil juga, belum ada ketemu. Kami berharap sama BPBD dan tim SAR dan tim semuanya, saya sudah berterima kasih. Sudah ketemu sama ayah, sama ibu, sama kakak, dan kakak saya satunya lagi sudah. Tetapi harapan saya dapat menemukanlah keponakan saya sama kakak ipar saya, Bu. Baik, mohon maaf Pak Rahmat, kami gali sedikit cerita saat penemuan orang tua Bapak. Bagaimana saat itu Pak proses pencariannya? Waktu itu sekitar jam 5 ditemukan oleh teman-teman saya dan tim di sana di lokasi dekat perumahan ayah dan ibu di sana, dan posisi beliau itu masih menggunakan baju yang biasa dia gunakan, terluntup. Saya tidak bisa membayangkan hal seperti itu. Dan ibu saya ditemukan terjebak, evakuasinya di tempat aliran Sungai Batangannya itu, yang di bawah itu sekitar 5 jam. Itu tim luar biasa untuk membantu dan mengeluarkan evakuasi ibu saya. Saya berterima kasih sekali. Tanpa teman-teman saudara semuanya, tanpa seperti Pak Lurah, sangat luar biasa, dan Pak Camat, Pak Wali pun turun. Saya rasanya berterima kasih kepada beliau, pemerintah Kota Padang Panjang ini tanggap sama tim SAR. Pokoknya saya berterima kasih banget semuanya, Bu. Tidak bisa saya menahan bagaimana keluarga saya pikir. RT pun jadi saya bebankan untuk memikirkan warga saya. Saya terbayang itu, Bu. Bagaimana warga saya di sana dengan posisi ya kejadian sedetik, bukan menitan, Bu, tetapi sedetik. Saya tidak membayangkan. Saya melihat hanya sungai yang di seberang aliran Merapi, tetapi yang di belakang saya tidak pernah saya pikirkan. Terkadang saya berpikir seperti ini, Bu. Dalam 30 pengungsi ini, dalam 40 jiwa saat sekarang ini keluarga itu, entah bagaimana saya merasakan buka di dalam hati ini, tetapi saya akan kuat untuk menerima. Ayah saya berpesan, jadilah seorang anak yang tabah, baik hati, murah mulia, terus pelajarilah hidup ini, jangan kamu nikmati. Kalau kamu nikmati sengsara kamu mati. Saya baru terasa saat sekarang, Bu. Ayah-ayah saya terakhir, ibu-ibu saya terakhir. Karena ibu saya posisinya di rumah itu lumpuh. Dan semuanya itu saya tidak membayangkan kampung saya yang selama ini bagus, indah. Kenapa diambil? Kenapa saya diberi hidup? Kenapa enggak saya juga yang diambil sekalian? Kenapa saya disuruh untuk pergi ke PLN itu? Kalau seandainya saya di sana, mungkin saya tidak bisa berdiri atau duduk di sini untuk melihat warga saya tanpa Pak Rahmat, itulah gunanya, ya, Bu. mohon maaf, saya ingin dalami, Anda sampaikan sebelum kejadian banjir bandang, Anda sempat ke kantor PLN ya untuk melaporkan mati listrik di lingkungan Anda. Bagaimana situasi saat itu sebelum banjir bandang terjadi? Sebelum saya meninggalkan kampung, Bu, di batas Kota Padang Panjang itu rame, Bu. Ada kemarin itu dari kepolisian mengatakan lebih baik di stop di atas, di dekat SD 18 daripada orang ini ngumpul. Karena posisi di bawah itu lagi hujan.
ada longsor, kan sedang dievakuasi longsornya, Bu. Saya melihat warga pengguna jalan, motor, parkir di pinggir jalan itu semuanya timbal balik. Gak terbayang saya, Bu. Banyak, Bu, banyak. Entah keluarganya yang ada yang di ujung sana, ujung sini, ada yang dari sana, dari sini. Mencari ke batas kota itu keberadaan mereka. Tetapi dengan galodo seperti itu, sedangkan rel kereta api yang besar aja hanyut, apa yang bertonton hanyut, apalagi rumah sekecil itu hancur, hanyut semuanya, hancur. Nggak terbayang saya, Bu. Kadang saya berpikir, apakah ini hari kiamat atau bagaimana? Itulah. Begitu, Bu. Baik, saya ingin ke Pak Topan. Pak Topan, Anda sebagai petugas yang berada di lokasi terdampak sempat menyampaikan kondisi yang menyayat hati karena tidak bisa mengevakuasi puluhan jenazah, ada sekitar 30 jenazah akibat terputusnya akses. Bisa Anda ceritakan seperti apa kondisinya saat itu, Pak Topan? Baik, Mbak Eva. Mohon izin menjelaskan dan mengklarifikasi video saya yang sempat viral beberapa waktu lalu. Saya bertugas di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai petugas Badan Penanggulangan Bencana, Mbak Eva dan pemirsa. Jadi yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri adalah apa yang terjadi di wilayah kabupaten saya, itu pun di wilayah jalur sungai yang saya buka untuk jalur evakuasi orang dan barang begitu. Terakhir informasi yang saya dengar ketika jaringan masuk ke saya, sebenarnya yang menyayat hati saya itu adalah pada saat saya menyebutkan Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Aceh Utara itu adalah kabupaten di mana ibu mertua saya yang sudah berusia lumayan tua terkena dampak yang sangat membuat saya tuh kepikiran. Dari semua orang yang sudah saya berhasil kontak pada saat malam saya di videokan itu, tinggal ibu mertua saya saja di Aceh Utara yang belum saya kontak, belum berhasil saya kontak. Ketika saya mendengar bahwasanya di Kabupaten Aceh Utara sudah terdata 30 jenazah, di situ langsung saya merasa sangat terpukul begitu dengan kabupaten yang di situ ada di saya gitu, Eva. Kalau di Kabupaten Aceh Tamiang, ya beberapa operasi di lapangan yang kami lakukan, derasnya arus di tengah kota, turunnya air dari hilir ke tengah, dari hulu ke tengah, tengah ke hilir itu membuat kami kesulitan. Sehingga pada saat itu tinggi air itu sudah hampir mencapai kabel tiang listrik. Kami mengevakuasi warga itu menggunakan dayung sampan dari fiber, menelusuri jalur kabel listrik itu, saking tingginya air. Jadi di bawah air itu kami tidak tahu kejadiannya apa, Bu. Begitu. Jadi tim SAR, pemadam kebakaran, semua pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang itu dari hari pertama naik air sampai detik ini dan sampai kapanpun akan terus berjuang untuk kabupaten memasukkan logistik baik dari udara, air maupun darat. Begitu. Dan seluruh pemerintah pusat sudah turun tangan langsung ke Tamiang. Seperti misalnya BNPB sudah mengerahkan helikopternya untuk heli dropping logistik hampir setiap hari. Terakhir yang saya lihat dari TNI juga pesawat bomber menjatuhkan logistik menggunakan parasut. Jadi semua kita dari pemerintahan itu, baik dari pemerintah terkecil di desa, aparatur desa, kecamatan, kabupaten, sampai ke pusat, itu sampai saat ini bahu-membahu. Bupati saya di Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak Irjen Pol Armia Fahmi, bersama Kalaksa ditemani kadis-kadis dan Forkopimda yang lain sampai saat ini masih berjuang di posko induk. Bagaimana caranya untuk melakukan pemulihan dan memasok air bersih dan air minum logistik melalui semua jalur yang memungkinkan. Semua daya upaya kami lakukan
agar masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang khususnya bisa terpenuhi logistiknya yang mungkin saat ini masih minim. Tapi setidaknya pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, pusat dan provinsi sudah membahu-membahu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berhenti sampai detik ini dan sampai kapanpun melakukan upaya penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten kami. Begitu, Bu Eva. Baik, bagaimana juga memastikan penanganan dan juga distribusi bantuan untuk warga yang terdampak khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, bagaimana upayanya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tamiang, Pak Topan? Ya, terkait distribusi, hari ini seluruh kecamatan itu diupayakan untuk berkumpul di posko induk yang kami bangun di dataran tinggi kami, Bu Eva dan pemirsa. Jadi koordinasi itu sudah berlangsung mungkin 4 hari, di hari ketiga atau keempat bencana banjir terjadi di wilayah kabupaten kami. Eh, para camat bahkan tidak tahu kondisi keluarga mereka sendiri, tapi mereka tetap bertugas. Begitu juga para kadis hingga Forkopimda kami. Eh, mereka saat ini sedang berupaya dan sudah menggapai beberapa wilayah terisolir. Seperti misalnya wilayah hilir itu melalui Limo Mungkur kemarin kami dengar sudah terjangkau 4 kecamatan. Dan saat ini upaya kami itu terus kami lakukan untuk menjangkau wilayah-wilayah terisolir yang ada. Dan untuk distribusi mulai masuknya logistik berupa BBM dari jalur air dan udara itu membantu pergerakan walaupun secara masif, tapi pasti untuk menghidupkan mesin-mesin kendaraan kami, kekuatan yang ada untuk mendistribusikan logistik tersebut. Jadi kami terus berupaya sampai detik ini dan sampai kapanpun untuk Baik. memastikan logistik itu bisa masuk semaksimal mungkin ke seluruh wilayah yang ada. Walaupun kami Baik. sadari bahwasanya keterbatasan kami masih ada karena pom-pom bensin yang ada itu masih tertutup lumpur. Jadi tidak bisa dipompa minyak dari bawah tanah di pom bensin tersebut. Mau tidak mau kami harus menggunakan jalur laut untuk menyuplai solar dan BBM jenis lain untuk menghidupkan kendaraan distribusi kami begitu, Mbak Eva. Baik, terima kasih Pak Topan dan Pak Rahmat. Kami turut mendoakan agar anggota keluarga Bapak segera ditemukan. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.